Bisa, Bu. Saya. Oke, jadi pagi ini kita akan belajar mengenai diagram Bode ya. Bisa on kamera biar Ibu tidak sendirian. Nah, ya, biar Ibu tidak sendirian di sini ya. Jadi kita belajar diagram Bode atau ini di sini disebutkan apa pemetaan logaritmik ya. Jadi kita lihat dulu apa itu diagram Bode. Kita lihat definisinya di sini ya. Nih, suatu fungsi alih, kita sudah belajar fungsi alih ya di SK, dasar sistem kendali, transfer function ya. Jadi fungsi alih sinusoidal itu dapat disajikan dalam dua diagram yang terpisah ya. Jadi dia bisa disajikan dalam satu diagram, bisa disajikan dalam dua diagram yang terpisah. Apabila kita sajikan dalam dua diagram terpisah ya, yaitu diagram log magnitude atau diagram besaran terhadap frekuensi ini ya. Dan kedua diagram sudut fase terhadap frekuensinya ya dalam satuan derajat. Nah, jadi kalau kita menggambarkan dalam dua diagram terpisah, kita menamakan inilah yang disebut dengan diagram Bode, ya. Tetapi apabila kita gabung, ya, apa namanya, dua diagram ini kita gabung jadi satu diagram, bisa ya nanti ya. Itu namanya nanti diagram Nyquist, ya. Jadi beda diagram Nyquist sama diagram Bode, ya itu tadi. Jadi kalau Bode menggambarkan dua diagram ya fungsi alih yang disajikan dalam dua diagram terpisah yaitu diagram log magnetar sudut fase ya. Jadi kalau Nyquist tadi digabung ya. Jadi fungsi alih itu digambarkan dalam satu diagram log magnitud dan sudut fase yang digabung jadi satu diagram. Jadi paham ya bedanya. Nah, sekarang tadi sudah Ibu jelaskan diagram Bode terdiri dari dua grafik yaitu diagram dari magnitude ya, logaritma besaran fungsi sinusoidal. Jadi log magnitude dari transfer function ya, satu. Kemudian diagram sudut pasanya. Nah, ini digambarkan terhadap frekuensi atau omega dalam skala logaritma. Kemudian representasi dari magnitude atau besaran tadi ya dalam logaritmik adalah besarnya 20 log GJ omega satuannya desibel ya. Nah, ini baru definisi-definisi awal. Kemudian untuk membuat diagram Bode, jadi tahu ya, diagram Bode itu kita menggambarkan transfer function ke dalam dua diagram log magnitude dan diagram sudut fase. Itu diagram Bode ya. Nah, untuk menggambarkan kedua diagram ini dalam diagram Bode, kita faktor-faktor dasar eh, yang akan kita tuangkan ke dalam diagram Bode ini. Nah, di sini faktor dasarnya dari fungsi alih ya, kita berbicara fungsi alih ini. Faktor dasar yang terdapat dalam fungsi alih ya, yaitu gain atau penguatan. Di sini kita simbolkan dengan K ya, gainnya itu jadi gain atau penguatan. Artinya dia hanya berupa apa namanya ya? eh Kalau misalnya TF, misalnya ya, bilangan TF, transfer function, ini TF. Ya, misalnya. Misalnya Ibu buat 1/S² plus 3. Nah, ini ya. Atau nggak usah satu, kita kasih aja 4. 4. Nah, jadi faktor dasar, salah satu faktor dasar dari transfer function, ini transfer function yang paling sederhana ya, 4 dibagi S² plus 3. Jadi faktor dasarnya itu gain atau penguatan. Yang mana gain? Dari contoh ini, gain itu adalah 4. Nah, jadi dia tidak ada S-nya. Atau kalau kita bilang bilangan real saja, ya. Jadi bilangan realnya saja. Jadi dia tidak ada S-nya. Jadi penguatan itu adalah 4 ini. Bu, kenapa 3 tidak penguatan? Tidak, karena dia satu kesatuan sama ini. Dia jadi masuk faktor kuadratik. S² plus 3. Ya.
Nah, ini jadi gen sudah tahu gen itu penguatan ini dia sendiri di sini. Kemudian faktor kedua, faktor integral dan turunan atau turunan ya. Jadi faktor integral atau turunan. eh Misalnya Ibu bikin lagi di sini Ibu tambahkan ya. Jadi gen tadi sudah tahu ini transfer function. Misalnya transfer functionnya 4 dibagi S dikali S kuadrat plus 3. Nah, yang mana faktor apa namanya integral dan atau turunan di sini Ibu kasih juga ini 4S. Nggak usah 4S ya. S dibagi S hilang dia. Jadi kita ambil salah satu saja. 4 dibagi S dikali S kuadrat plus 3 ya. Nah, ini S adalah imajiner, ya kan? Kalau tadi real ya. Kalau real dia termasuk dalam gen atau penguatan. Faktor yang pertama ini ya, gen atau penguatan itu 4. Kemudian di sini ada S, seper S. Posisi S ada di bawah, bukan di atas ya. Posisi S artinya ini adalah faktor integral. Ya, jadi faktor integral itu seper S. Nih, ya, jadi seper S. Kalau seandainya misalnya di sini tidak ada S, Ibu hapus ya. Di sini adanya 4S dibagi S kuadrat plus 3, artinya S di sini adalah faktor turunan. Paham ya? Jadi kalau di atas dia kita sebut turunan S-nya, kalau di bawah dia yang di sini tadi artinya dia seper S. Artinya dia adalah integral. Nah, ini di sini ya. Jadi untuk diagram Bode ini kita menggambarkannya dalam diagram frekuensi. Jadi S ini adalah Laplace ya. Kita sudah tahu S ini adalah Laplace. Laplace kita ubah ke dalam kawasan frekuensi. Jadi S kita ubah menjadi J omega. Nah, jadi makanya di sini ya, ini di materinya J omega pangkat plus minus 1. Pada saat turunan, pada saat dia di atas, di sini ya, pada saat dia posisinya di atas, transfer function sama dengan misalnya 4S dibagi S kuadrat plus 3. Posisi S di atas, ya, posisi S di atas artinya dia J omega. Atau J omega pangkat plus 1 di atas itu ya. Apabila posisinya yang tadi di bawah, ya, di bawah ini, artinya dia seper S. Seper S yang ini ya, seper S artinya dia adalah J omega pangkat minus 1. Nih, makanya di materinya ini ya, J omega pangkat plus minus 1. Apabila turunan, dia posisi di atas J omega pangkat 1 atau J omega saja ya, tidak usah kita tuliskan pangkat satunya. Apabila dia integral posisi di bawah ini tadi, seper S dia adalah J omega pangkat minus 1. Paham ya? Faktor-faktornya dulu. Jadi kita harus mengerti dulu yang mana faktor-faktornya. Kita sudah tahu gen, kita sudah tahu integral dan turunan. Jadi hanya S saja ya, dia bisa di atas turunan, bisa di bawah dia integral. Baru masuk faktor ketiga. Orde pertama. Nah, orde pertama yang dinamakan orde pertama itu S plus omega T. Bukan S plus omega T ya. Ntar Ibu misal contohnya ya, itu sudah omega T itu nanti mengganti S. S plus gimana nih? Nah, S plus 4 misalnya ya. Di sini Ibu tambahkan misalnya di sini S plus 4 misalnya. Nah, ya. Di sini bisa juga Ibu tambahkan misalnya S minus 3. Ya kan? Biar beda-beda. Nah, sekarang faktor orde pertama. Nah, ini orde pertama ya. S plus 4, S minus 3 itu orde pertama. Ya. S-nya pangkat 1. S-nya pangkat 1. Itu orde pertama. Dia bisa 1 plus J omega T pangkat plus minus 1. Ya. Pada saat dia posisi di atas, ini di posisi di atas ya, transfer function yang orde satunya di atas garis ini, artinya dia sebagai orde pertama turunan.
Ini orde pertama turunan. Jadi kita harus kenal dulu faktornya ya, baru masuk bagaimana menggambarkannya. Ini orde pertama turunan. Posisi di atas itu kita menyebutnya turunan. Ini di bawah artinya dia orde pertama integral. Ya. Jadi eh, sudah tahu ya posisinya atas turunan di bawah integral. Kemudian untuk mengubah diagram Bode, langkah pertama itu harus selain mengubah ke dalam faktor-faktor ini, langkah pertama kita harus mengubah Laplace ke dalam kawasan frekuensi kata Ibu tadi ya. Jadi S itu kita ubah menjadi J omega. Jadi ini tinggal kalian ganti aja J omega plus 4. J omega plus 4 kan ya. S-nya Ibu ganti. Ini posisi di bawah ya, anggap saja ya. J omega plus 4 dan kondisinya harus seperti ini. 1 plus J omega T. Ya, harus satu ininya. Sekarang kan Ibu kasih contoh J omega plus 4. Kalian harus mengkondisikannya seperti ini. Jadi bagaimana caranya 4-nya dibawa keluar? 4 J omega per 4 plus 1. Nah, jadi J omega per 4 plus 1. Nah, kita kondisikan seperti ini. 1 plus J omega T. Artinya T-nya sama dengan seperempat. Paham? Paham ya? Jadi kita harus kondisikan seperti ini ya, faktor yang ini ya. Jadi faktor dasar dari diagram Bode penguatan, turunan, orde pertama harus kita kondisikan seperti ini. Jadi kalau contohnya S plus 4, kita ubah S-nya J omega jadi J omega plus 4, kita harus kondisikan seperti ini. Jadi 4-nya kita bawa keluar jadi ini J omega plus 4, biar tetap sama J omega ya, tetap tidak merubah nilai matematisnya. Kemudian ini karena 4-nya sudah kita bawa ke sini, ini jadi 1. Jadi 1 plus J omega per 4. Sama, artinya T-nya ini adalah 1/4. Ya, dan dia integral, pangkat minus 1. Pusing ya? Pusing. Nggak apa-apa ya, kita kenal dulu faktornya. Jadi sudah tahu ya, apabila dia di sini, orde 1 integral kita menyebutnya. Yang di atas ini, orde 1 turunan. Ya, sudah dapat kita faktor yang ketiga. Kemudian faktor kuadratik. Faktor kuadratik apabila S-nya pangkat 2. Ya, jadi dia bisa posisi di atas, bisa posisi di bawah. Kalau di atas artinya faktor kuadratik turunan. Sama seperti tadi ya. Jadi pangkatnya plus minus 1. Pangkat 1 apabila dia di atas. Kuadratik turunan apabila posisinya ada di bawah seperti ini ya. S pangkat 2 plus 3 di bawah kuadratik integral. Ya, paham? Kita lihat ininya harus pangkat 2. Nah, ini juga harus kita kondisikan seperti ini. Ini ya. Jadi yang di ujungnya, ini kan 1 ya. Pertama kita ubah dulu ini. J omega pangkat 2. Ya, dia ke sini nanti. S ini kita ubah menjadi J omega. Setelah kita ubah, kemudian kita kondisikan ininya 1. Bagaimana biar ininya di sini 1, yang di ujung ini kita bawa keluar. Misalnya ini 3, 3 kita bawa keluar. Jadi J omega kuadrat dibagi 3 ya. Plus 1. Ya, kita kondisikan seperti ini. Paham? Baru faktornya ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi cuman ada 4. Misalnya dia apa namanya orde tingkat tinggi. Misalnya di sini S pangkat 4. Jadi harus kita pecah dulu. Kita pecah sampai dia tidak bisa dipecah lagi. Biasa setelah dipecah yang paling tinggi itu adalah pangkat 2. Ya kan? Pangkat 3 itu kadang masih bisa dipecah. Nah, pangkat 2 tidak bisa dipecah lagi, makanya dia faktornya cuma ada 4 sampai faktor kuadratik. Ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana membuat diagram Bodenya ya. Kita lihat. Untuk gen ini mudah. Penguatan tadi ya. Penguatan contohnya yang ini tadi ya. Misalnya 4 dikali S minus 3 dibagi ini. Nah, jadi 4 ini adalah gen. Ya, kita lihat. Tapi, nah ada tapinya. Jadi langkah pertama kalian harus kondisikan dulu seperti yang ini. Ini diubah dulu ke dalam kawasan frekuensi J omega, ganti semua S ini ke dalam J omega, kemudian kondisikan, misalnya di sini kita mau 1 kan,
3 kita bawa keluar, di sini juga kita mau kondisikan ujung ini 1, 4 kita bawa keluar, ini juga. Setelah hasil akhir, baru kita lihat berapa gennya. Ya, jadi setelah 4 ini dibagi 3 kan otomatis 4 dibagi 3, dibagi 4 ini juga, kemudian dikali 3 di sini tadi ya, berapa? Nah, itulah gennya. Ya, coba kita masuk gen dulu. Gen atau penguatan. Di sini definisinya hanya memiliki bagian real saja, ya, benar ya. Tidak ada S-nya, ya. Nanti, Bu, ini kan 4S dikali S minus 3. Jadi dia tidak digabung ke sini ya, kecuali dia 4 ditambah. Kalau dikali kita pisah, jadi dia faktor yang berbeda. Kita anggap ini adalah faktor gen, ini adalah faktor turunan, ya. Dan ini faktor turunan orde 1. Ya, jadi kalau dikali dia kita pisahkan faktor-faktornya, kecuali dia ditambah misalnya 4 plus S misalnya ya, kemudian tutup kurung dikali S minus 3, artinya dia orde 1 juga. Ya, tapi kalau dia dikali artinya dia adalah gen atau penguatan. Jadi dia kita apa namanya kita anggap sebagai gen ya, ini ya. Nah, ini hanya memiliki bagian real saja, tidak ada S-nya. Kemudian log magnitudonya adalah hanya garis lurus, besarnya adalah 20 dikali log K. K itu tadi penguatan tadi ya, besar nilai penguatan. Jika K lebih besar dari 1, gennya tadi, jika gennya lebih besar dari 1, maka log magnitudonya ini akan nilainya positif. Jika K kecil dari 1, maka log magnitudonya negatif. Ya. Nah, sekarang contohkan saja karena di sini tidak ada contohnya ya. Misalnya Ibu kasih contoh misalnya gen eh, dengan 10 lah ya biar mudah. 10. Dia kan pakai logaritma ya. 10 sekarang Ibu mau menggambarkan log magnitude apa namanya grafik log magnitude. LM ya, log magnitude sama dengan 10 gennya lebih dari 1 ya. K-nya lebih dari 1, 10 kita K-nya. Artinya magnitudenya positif. Karena dia 20 log 10 sama dengan berapa? 20 kali 1 kan? Log 10 itu 1. Artinya 20. Dia adalah garis lurus. Jadi gambar log magnitudenya, oh nggak bisa ya di atas. Gambar, nggak apa-apa ya Ibu timpa-timpa di sini ya. Nah, ini gambar log magnitudenya, ini omega. Yang di atas ini adalah sumbu Y ini adalah sumbu log magnitud ya. Sumbu log magnitud. Ini adalah omega. Jadi berapapun omeganya dengan penguatan sama dengan 10, log magnitudnya sama dengan 20. Nah, sini. Ini ini 20. Nah, ini log gambar kurva log magnitud ya, diagram log magnitud. Kita tulis ini judulnya diagram atau diagram besaran tadi ya. Dia menyebutnya diagram besaran, diagram log magnitud. Magnitud terhadap frekuensi log magnitud. Gambarnya ini untuk Ibu kasih contoh ini ya, penguatan sama dengan 10. 10 log magnitudnya sama dengan 20, 20 log 10. Nih, ya. Kemudian sudut fase. Dia kan menggambarkan dua diagram yang berbeda antara log magnitud dan sudut fase. Perubahankah hanya mempengaruhi ininya saja ya, sudut fasenya sama. Nah, jadi ininya juga berapapun omega dia tetap 20 dan slope-nya bernilai 0. Yang ini sudut fasenya misalnya ya, misalnya kalau mau digambarkan mulai nolnya misalnya di sini ini misalnya minus 50 misalnya ya. Nah, jadi dia sudut pas ini theta, sudut fase, sumbu Y-nya ini omega. Nah, dia di nol juga, di nol, ini nol ya, nol. Atau kalau kalian mau mau tetap di sini ya koordinatnya boleh ya. Ini Ibu mengajak kalian melihat bahwa di sini adalah nol. Nah, artinya dia di sini ya. Sudut fase. Jadi log magnitud dari K sama dengan 10 adalah diagram bodenya, diagram log magnitud ini, diagram sudut fasenya ini. Ya, kita menggambarkan dua diagram sudut fase dan log magnitud yang terpisah.
Itu ya, gain sama penguat apa namanya gain atau penguatan. Kemudian masuk contoh kok Izin langsung bertanya, Bu. ya boleh. Untuk nilai K-nya itu ditentukan atau gimana ya, Bu? Untuk pembahasan Tergantung gitu. transfer function. Jadi ini kan apa namanya diagram Bode ini adalah nih penggambaran dari transfer function sinusoidal ini ya yang disajikan dalam dua diagram terpisah. Jadi ditentukan dari fungsi alih yang mau kita selesaikan ini sistem kita ya. Misalnya ini kata Ibu tadi ya, TF sama dengan 4 dikali S atau Ibu kasih contoh yang mudah saja ya. Misalnya gimana nih? Ibu masuk ke yang kosong dulu. Nah, di sini ya. Misal Ibu kasih contoh yang paling mudah. Ini transfer function ya. Jadi, gen itu bukan kita yang menetapkan dari fungsi alih yang mau kita selesaikan. Jadi, menggambarkan diagram sinusoida dari fungsi alih itu ya. Misalnya 2, 2 plus S yang paling mudah ya. Atau 2 per S plus 1 aja. Nih, yang paling mudah. Transfer function yang paling mudah. Nah, sekarang langkah pertama, ini transfer function dalam kesatuan Laplace. Transfer function ya, ada S-nya. Untuk mengubah ke diagram Bode, langkah pertama kalian harus mengubah S ini dulu ke dalam kawasan frekuensi. Ubah dulu jadi J omega. Jadi 2 dibagi J omega plus 1. Nah, ya kan? Ini sudah mengikuti faktornya ya. Sudah mengikuti faktor yang ini tadi. Nah, orde 1 ya. Satu dia ya. Sudah satu kebetulan contohnya Ibu pakai satu ya. Artinya gennya cuman ini. Atau misalnya Ibu kasih contoh yang ini biar kalian bisa, oh kalau seperti ini seperti ini. Ibu kasih ini misalnya 3 aja ya. Nah ini 3 ya. Nah jangan satu. Ini 2 dibagi S plus 3. Sekarang Ibu ganti S sama dengan J omega plus 3 ya. Biar kita bisa menggambarkan dengan diagram Bode sesuai faktornya tadi. Faktor ini orde 1 kan. Harus satu kan di sini tadi. Jadi kita kondisikan harus satu. Jadi 2 dibagi biar biar di sini jadi tiganya Ibu bawa keluar J omega plus 1. Ini dibagi 3 jadi ya. Paham nggak di sini? Paham ya? Kamu Jadi kalau misalnya ini, misalnya kalian bingung di sini, ini jadi 2, gimana ya? Ibu bawa ke 2/3 Ibu bawa ke atas misalnya ya. Ini ya 2/3. Tiganya Ibu bawa ke atas kan? Jadi ini Ibu susun ya. 1 plus J omega sepertiga. Paham sampai sini? paham, Yang Bu. ini? Paham ya? Nah, yang mana gennya? Gennya 2/3. Ini 2/3 gennya. Jadi K. Gennya kan kita simbolkan sama dengan K-nya sama dengan 2/3. Jadi ada 2 faktor untuk transfer function yang ini. Kemudian faktor yang kedua, ini faktor yang pertama, yang keduanya adalah orde 1 integral. Orde 1 integral ya. 1 J omega per 3 atau sepertiga pangkat minus 1. Integral dia. T-nya adalah sepertiga. Jadi ada 2 untuk soal ini. Jadi K-nya tergantung oleh transfer function kita setelah kita buat dia dalam kawasan frekuensi. Tadinya 2 di sini kan, tetapi pada saat kita sesuaikan dengan faktor diagram Bode dia jadi 2/3. Inilah gennya 2/3. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Berarti Mudah-mudahan. untuk yang di contoh soal tadi, yang K-nya 10 itu cuma ini ya, Bu. Contoh, Cuman, bukan. iya, cuman contoh dari Ibu. Baik, Cuman Bu. contoh ibu saja yang menetapkan ya. Nah, biasanya transfer function. Ada transfer function, misalnya ibu tadi mencontohkan kalau K10 karena dia dalam log ya. Nah, seperti ini ya. Karena ini K sama dengan 2/3 ya. Untuk mencari log magnitude, masukkan rumusnya.
20 log K. Log K-nya 2/3. Nah, kita harus pakai kalkulator maksud Ibu ya. Jadi 2/3 harus cari dulu pakai kalkulator log 2/3 itu berapa baru dikali 20. Dia pasti hasilnya positif juga. Kalau 10 kan log 10 1 itu maksud Ibu. Contohnya. Ada lagi? Udah, Bu. Paham ya? Kamu. Ya, kita lihat lagi. eh Ibu mau cari faktor turunan ya. Nah, di sini ya. Nanti dulu faktor orde 1. Faktor turunan dulu. Nih, faktor turunan atau J omega ya. Apabila dia posisinya ada di atas. TF sama dengan misalnya S dibagi S-3 S+2. Nah, misalnya ada saja kan transfer function seperti ini. TF-nya sama dengan S dibagi S-3 S+2. Ya. Jadi langkah pertama misalnya ini Ibu buat dulu, ubah dulu ya. Jadi faktor turunan itu J omega. Ini jadi J omega di atas itu ya. Kemudian ini jadi J omega minus 3, J omega plus 2. Kita susun sesuai faktornya. J omega dibagi 3 keluar ya. J omega per 3 minus 1 ditambah minus 1 ya. Ini tutup kurung. Kemudian ini 2, ini Ibu bawa keluar juga di sini. 2 dikali jadi ya 3. Ini J omega per 3, ini plus per 2 ini ya, salah. Per 2 plus 1 ya. Ya, jadi ini sudah kita kondisikan seperti faktor-faktor dasar diagram Bode. Ya, ini sudah mengikuti per 1, artinya T ini 1/3, T di sini 1/2. Jadi gen, berapa gennya? Gennya 1/6. 1/2 kali 3, 3 kali 2, 6. 1/6. Jadi dari sini gen sama dengan 1/6. Faktor turunannya adalah J omega. Ya, jadi kalau gen 1/6 kita gambarkan seperti contoh Ibu tadi ya. Log magnitudnya sama dengan 20 log kali 1/6. Sudut fasenya 0 ya. Lurus semua itu untuk gen. Nah, untuk turunan dia posisinya ada di atas. Nah, ini ya, posisi ada di atas. Hanya memiliki bagian imajiner saja. Jadi berawanan dengan yang gen tadi. Gen hanya memiliki bagian real saja. Jadi ini hanya memiliki bagian imajiner saja. Magnitude sama dengan 20 log omeganya. Ya, sudut fase sama dengan 90 derajat konstan, positif ya untuk turunan. Slope ini kemiringan ya, kemiringan ini nanti miring. 20 log omega miring ke atas. Kalau turunan naik ke atas dia ya. Jadi turunan nanti bentuknya seperti ini. Bentar, Ibu lihat nanti salah. Nah, jadi kalau turunan ini Ibu gambarkan, ini omega, ini log magnitude. Ya. Faktor turunan dia akan naik ke atas. Naik ya. Naik dengan kemiringan 20 derajat. Atau, ntar, nggak begitu ini ya. Coba Ibu. Nah, agak ini dia, 20 derajat. 20 derajat kira-kira ya. Nah, di sini kemiringannya. Jadi dia naik. Dia naik untuk turunan. Ya, tinggal nanti masukkan. Ini sepertinya masih bingung ya. Tinggal masukkan saja 20 log omega. Ya. Sudut fasenya 90 derajat konstan. 90 derajat konstan artinya ini omega, ini sudut fase 90 derajat ini ya. Lurus ya, itu lurus ya. 90 derajat lurus konstan katanya. Untuk faktor turunan. Ya. Nanti ke contoh ya kalau misalnya bingung. Faktor integral berlawanan arah dengan turunan tadi. Jadi integral ya dia itu di bawah 1/s. 1/s kita tuliskan dia sebagai J omega pangkat minus 1 ya.
frekuensinya. Nah, ini log magnitude L itu sama dengan 20 log min J omega. Ya, atau J omega pangkat minus 1 bisa juga, atau sama dengan minus 20 log J omega. Nah, jadi dia turun gambarnya. Nih, ini omega, ini log magnitude. Ya, nanti dia turun. Misalnya di sini ya, ini mulai dari 0,1, kita anggap saja 0,1, log 0,1 jadi log 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1, eh kita lihat ya, minus 20 log 10 min 1. 20 jadi ya, mulai dari 20, sini 20. Nah, 20 kemudian kita ambil batas misalnya 100, 100 itu 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 minus 40 ya. Minus 40, anggap saja di sini minus 40. Turun ya. Ini integral. Ya. Jadi kalau turunan tadi dia naik, ya naik dia tadi ke atas ke sini naik ya. Kalau integral turun. Nah, sini dia. Dengan sudut sudut kemiringan turunnya tadi 20 desibel. Minus 20 ya, artinya dia turun. Sudut fasenya konstan di minus 90 derajat. Jadi sudut fase untuk integral ya. Ibu mulai dari sini, ini anggap saja minus 90 ya. Jadi kalian kalau mau menuliskan di sini minus 90 artinya nolnya bukan di sini ya, nolnya di atas ya. Kalau mau kalian di sini minus 90-nya di bawah garis ini. Jadi ibu mau menuliskan ini minus 90, ini sudut fase. Nah, dia minus 90 derajat lurus itu ya, konstan. Itu sudut fasenya. Jadi berapapun nilai frekuensinya, berapapun omega, sudut fasenya tetap minus 90 derajat untuk integral seper S. Ada pertanyaan di sini sampai sini? Paham ya? Ini masih faktor per faktor. Kita bahas satu-satu ya. Jadi di dalam transfer function nanti kalian harus memecah dia menjadi beberapa faktor, digambar satu-satu, kemudian digabungkan. Nah, nanti ya, kita pelan-pelan saja, yang penting paham. Ini faktor integral. Turunan juga sudah, kita sudah bisa membuat gambarnya, kemudian faktor orde 1. Nah, ini orde 1 ya. Ini orde 1. Bagaimana nih cara menghapusnya nih ya? Oh ini ya, sepertinya penghapus eraser ya. Nih ya, Ibu hapus dulu. Kita hapus dulu. Nih, kita hapus. Ini kita masuk orde 1 ya. Jadi seperti yang di awal tadi, orde 1-nya ada 2. Orde posisi di atas ya. Jadi transfer function itu adalah bilangan pecahan ya. Pembilang dibagi penyebut. Ya, jadi kita tahu bahwa transfer function itu adalah TF itu adalah pecahan. N dibagi D. Numerical dibagi denumerical. Pembilang dibagi penyebut. Ya, dia bilangan pecahan transfer function itu. Apabila dia orde 1 ada di posisi N, di atas kita menyebutnya turunan. Apabila dia orde 1-nya ada di bawah, di penyebut kita menyebut dia integral. Tadi ya, makanya ini pangkat plus minus 1. Pangkat plus 1 dia di numerical, pangkat minus 1 dia di denumerical. Nah, sekarang kita bantu satu.
faktor orde 1 turunan. Nih, orde 1 turunan. 1 plus J omega T pangkat 1 ya. Jadi anggap saja kita bahasnya 1 TF sama dengan 1 plus J omega T. Pangkat 1. Nggak usah kita tulis. Kalau begini artinya dia turunan ya, pangkat 1. Nah, jadi ingat dari Laplace kalian harus ubah ke dalam frekuensi J omega. Jadi S kita ubah omega ya. Ini ya syarat awalnya. Nih, jadi ini sudah diubah ke dalam J omega. Nah, ini turunan orde 1 kita lihat ya. Di sini ada frekuensi sudut terjadi pada saat omega sama dengan seperti. Jadi di sini ada T kan. Nah, jadi sesuai rumus ini kita harus hafal bahwa omega frekuensi sudutnya terjadi pada saat omega sama dengan seperti. Nih. Ya. Jadi TF untuk turunan sama dengan ini, kemudian omeganya itu adalah seperti. Nah, kita bahas satu-satu aja ya, jangan langsung ke sini. Apabila ini frekuensi sudutnya ya, seperti apabila omeganya sangat kecil atau sama dengan seperti, maka log magnitudnya sama dengan 0. Misalnya ya, ini Ibu masih bahas turunan. Ini dia digabung. Ini omega. Ini log magnitud. Nah, log magnitud. Apabila misalnya apa tadi sudut fase ya, frekuensi sudut, bukan sudut fase, frekuensi sudutnya misalnya ya omega sama dengan seperti misalnya berapa, anggap saja omeganya sama dengan misalnya omega sama dengan di sini omeganya sama dengan 2 frekuensi sudutnya ya. Jadi pada saat frekuensi sudut sama dengan 2 ke bawah ya. Misalnya ini 2, ini 10 ya. Ke atas makin besar, ini 5. Ini kita mulai dari 0 log magnitud, naik ke atas positif, ke bawah minus ya. Ini berapa? Ini 10, ini misalnya minus 10. Nah, ini ya. Sesuai ini ya. Apabila misalnya log magnitudnya ada di 2. Log magnitud, apa sudut fase? Sudut fasenya, frekuensi sudutnya ada di 2. Maka, ya, omega sama dengan seperti, misalnya seperti ini sama dengan 2 ya. Maka, omega yang kecil dari seperti, kecil dari 2 ya, ini ya. Ini bukan 5 ya, 1. 1, pokoknya kecil dari 2 ya. Yang kecil dari 2, log magnitudnya akan bernilai 0. Nah, artinya di bawah 2 sampai 2 dan di bawahnya itu nilainya 0. Ini lurus ya. Nih. Ini orde 1 turunan. Jadi begini kita menggambarkannya, dia 0. Baru di atas frekuensi sudut, di atas omega sama dengan seperti ini, di atas 2 untuk contoh ini ya, di atas 2 mulai dari 3, 2, sekian lah ya, dia kita ini 20 log omega T. Kita pakai plus karena dia turunan. Ini pakai plus minus. Apabila dia integral kita pakai minus. Jadi log magnitud karena dia turunan posisi di atas dia 20 log omega T. Ya. Jadi tinggal masukkan. Jadi di atas 2 misalnya 10 ini omeganya ya sama dengan 10, kita masukkan saja 10 dikali berapa ininya, dia pasti naik karena turunan pasti begini bentuknya nih. Nah, sudah pasti begini dia. 20 desibel. Kemiringan naiknya ya. Dia seperti ini. Paham ya? Nah, mengenai sudut fasenya mengikuti ini rumus ini. Plus minus, plus dia apabila turunan, minus integral. Karena yang kita bahas turunan artinya sudut fase yang mau kita buat nanti. Ini omega, ini sudut fase. Menggunakan rumus ini. Inverse tangen atau arkes tangen
imajiner dibagi real. Nah, yang mana imajiner dibagi real? Yang ini mana tadi soalnya? Nah, nah ya, yang ini ya. Imajiner, imajinernya ini, realnya ini. Jadi omega T dibagi satu. Arkes tangan omega T. Nih, nah. Jadi tetanya adalah arkes tangan omega T. Imajiner dibagi real. Sebenarnya rumus umumnya ya, kalau misalnya kalian nggak mau eh, satu-satu, yang penting hafal rumus umum untuk semua faktor itu sama. Sudut fasenya itu adalah plus minus, plus dia turunan, minus dia integral, arkes arkes tangan imajiner dibagi real. Ya, pakai ini semua. Mau dia apa namanya gain, nanti sesuaikan saja. Gainnya tidak ada imajiner. Mau dia turunan atau integral, dia tidak ada realnya, ya. Jadi masuk ini semua. Jadi kalau orde satu turunan, jadi tetanya sama dengan arkes tangan omega T, ya. Tinggal kita masukkan satu-satu. Misalnya ini 0,1, T-nya berapa? Masukkan ke rumus ini, digambarkan, ya. Jadi digambarkan masing-masing sesuai omega ini. Nanti kita masuklah ke contohnya nanti ya. Paham ya? Turunan, ada pertanyaan yang turunan ini? Tidak ada, Bu. Mudah-mudahan paham ya. Integral sama juga. Jadi integral kalau tadi turunan ada posisinya ada di atas, integral posisinya orde satu tapi dia posisinya ada di bawah. Ya, ini ya. Jadi TF kita sama dengan seper S plus apa ya? Ini kan masih dalam apa namanya konstanta ya, dalam T dia ya. Jadi 1 plus J omega T pangkat minus 1. Artinya dia integral. Frekuensi sudutnya terjadi, nah ini sama, slope-nya dia turun artinya ya, slope-nya minus 20. Jadi pada saat omeganya, omega yang di sini kecil dari sama dengan seperti ya, log magnitudenya 0, sama seperti tadi. Kita cari dulu frekuensi sudutnya. Sama dengan 0, apabila di atas seperti, dia akan turun nanti. Minus 20 log omega T. Dia turun integral sekarang ya. Turun ke bawah dia. Nah, jadi berawan dengan turunan tadi. Ke bawah, ya. Dengan memasukkan rumusnya ini. Log magnitud sama dengan minus 20 log omega T. Karena turunan dia pakai minus. Sudut fasenya sama dengan plus minus lagi, minus karena integral. Sudut fasenya minus arkes tangan imajiner dibagi real karena dia orde satu, jadi imajinernya adalah omega T, jadi omega T saja. Minus arkes tangan omega T. Paham? Orde kedua nanti saja ya. Kita sampai orde satu dulu. Coba Ibu lihat ada nggak soal. Nah, ya untuk frekuensi ini orde kedua. Nah, ini saja nih ya. Kita coba latihan ini sama nggak dengan yang contoh Ibu di buku 10. Nah, ini ya sama. Gambarkan diagram Bode untuk fungsi alih berikut ini. Jadi kita sudah paham ya, fungsi alih itu adalah Laplace output dibagi Laplace input. Laplace itu S ya, dengan keadaan awal sama dengan 0. Kita sudah tahu ya definisi transfer function. Nah, ini ada transfer function, dia diminta untuk kita menggambarkan diagram Bode. Kita sudah tahu juga definisi diagram Bode itu adalah menggambarkan transfer function yang berbentuk sinusoidal itu ke dalam dua diagram, ya. Diagram log magnitud dan diagram sudut terpisah ya dengan log magnitudnya. Langkah pertama, kata Ibu tadi, kalian ubah ke dalam kawasan frekuensi. Jadi ini GS, ubah dulu menjadi G, J omega. Ya, jadi S kita ubah ke dalam G, J omega semua. J omega plus 3. J omega. J omega plus 2. J omega
pangkat 2 ya. Pangkat 2 artinya J kuadrat omega kuadrat. Dan kalian harus ingat J kuadrat adalah minus 1. Jadi minus omega kuadrat. Ini nanti ya. Kemudian ini belum Ibu kalikan plus J omega plus 2. Ini kita belum bahas ya yang kuadratik. Kita mau memisahkan dulu faktornya untuk contoh ini. Paham ya? Sudah kita ubah semua ke dalam kawasan frekuensi. Apabila sudah diubah ke dalam kawasan frekuensi, ya, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengubah ke dalam yang di awal tadi. Ya, kita ke papan tulisnya saja ya. Sini agak sempit. Kita mana? Coba ini Ibu. Kita ke papan tulis saja. Mana papan tulisnya ini? New ya. Nah, ya, tampil ya. GS tadi ya, mulai dari GS. GS sama dengan 10. Atau di sini ada nggak ya contoh yang lebih mudah? Jangan yang ini dulu. Ntar Ibu cari dulu. 1 plus J omega. Nggak apa-apa lah. Kita ini dulu. G, GS sama dengan 10 S plus 3 tadi ya. Dibagi S plus 2, S kuadrat, plus S ini, plus S plus 2. Nah, ini ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan apabila kita ketemu soal yang seperti ini transfer functionnya kita ubah ke dalam, bukan sama dengan ya, jadi GJ omega. Jadi kita ubah menjadi kawasan frekuensi 10 J omega plus 3, kemudian dibagi J omega yang di sini J omega kuadrat plus J omega plus 2. Nah, ya, sudah dalam kawasan frekuensi. Buat dalam faktor-faktor diagram Bode. Bagaimana diagram Bode tadi kan di sininya harus 1, di sini harus 1, di sini harus 1. Jadi kita harus kondisikan ya. Sekarang Ibu mau mengkondisikannya dulu. Ibu bagaimana ya caranya ini? 10 Ibu tuliskan dulu ini ya. J omega ini Ibu mau mengkondisikan yang di atas ini dulu. J omega plus 1. Ya kan? Bagaimana biar dia jadi 1, 3 kita bawa keluar. Nih, yang ini jadi per 3. Ya kan? Jadi dia tetap ya, tidak mengubah nilai matematis dari soal kita. Jadi 3 kali 10 J omega per 3 plus 1. Yang di atas ya. Yang di bawah juga kita kondisikan. Yang di ujung-ujung ini harus 1. Jadi di sini bagaimana nih andonya ini? Kecoret ini ya, nggak melihat ando Ibu. Oh ini ada. Waduh, siapa yang coret-coret? Jangan coret-coret dulu ya. Nah, nggak bisa Ibu menghapusnya. Yang coret kalian itu sepertinya. Ini 3 ya. Eh 2, Ibu keluarkan. 2, Ibu bawa ke sini. Ibu bawa ke sini ya. Dikali J omega. Ya, Ibu bawa ke sini. Di sini akan menjadi, ini J ya, bukan minus ya, J omega. Di sini akan menjadi J omega dibagi 2 plus 1. Paham ya bagaimana kita kondisikan seperti itu. Kemudian 2 di sini kita bawa juga ke depan. Kita kondisikan ini jadi J omega pangkat 2 dibagi 2 ditambah J omega per 2 ditambah 1. Nih ya. Sudah sama dengan
kondisi faktor yang disyaratkan di awal tadi, ya. Sudah satu, ya, tinggal di sininya saja. Nah, ini nanti belum kita bahas ya, kita bahas faktor yang di sini. Sekarang Ibu mau menyelesaikan yang di sininya dulu. 3 dikali 10 dibagi 4 ini ya. 2 kali 2, 4. Jadi 30 dibagi 4. 30 dibagi 4 berapa? 34, 7,5 ya. Jadi kita sederhanakan 7,5 dikali J omega plus 1 ini ya, dalam kurung, kemudian ini sudah jadi J omega per 2 plus 1, yang di sini J kuadrat, Ibu langsung saja ya, J kuadrat itu minus 1, jadi minus omega kuadrat per 2, ditambah J omega, hilang J-nya ya, dia jadi real di sini. Jadi di sini dia menjadi bilangan real, yang imajiner hanya di sini, J omega per 2 plus 1. Nah, tapi nanti Ibu jelaskan untuk yang orde kedua. Dia dipangkatkan 2, dia menjadi bilangan real, akan gabung sama ini nanti. Jadi imajinernya hanya di sini saja. Nah, sekarang ada berapa faktor? Kita lihat ya faktornya. Untuk GS ini, untuk transfer function kita ini tadi, setelah diubah ke, bukan GS lagi ya, GJ omega. Ini GJ omega. GJ omega. Sekarang kita lihat ada berapa faktornya. Satu, ini faktor gennya ya. Faktor gennya K-nya sama dengan 7,5. Nih, ya. Faktor apa nih? Orde 1 turunan ya, karena posisinya ada di atas. Yang orde 1 turunan J omega plus 1. Ya. Artinya T-nya sama dengan 1 ya. Yang kedua faktor integral. Jadi seper J omega. Jadi kita bahas satu-satu. Yang keempat orde 1 integral ya. Jadi ini sama dengan atau Ibu susun saja ya, 1 plus J omega seper 2 pangkat minus 1. Orde 1 integral. Ini orde 2 integral, jadi ada 5. Ini yang kelima ini nggak kita bahas ya, nanti saja. Nah, yang ini. Jadi orde 2 integral ini ya. Jadi ada 5 faktor yang akan kita buat diagramnya dari transfer function yang di awal tadi ya. Artinya ada 10 diagram yang mau kita buat ya. Karena masing-masing faktor ini ada 2 diagram. Ya. Jadi masing-masing faktor ada 2 diagram. Kalau ada dari transfer function ini ada 5, artinya ada 10 yang mau kalian buat. Untuk K, mudah. Seperti tadi ya, kita jadi harus diingat K itu adalah gain, coba Ibu. Nah, K-nya dengan 7,5, kita gambar log magnitudenya, omega, log magnitude. Nah, ya, ini Ibu, yang di bawah adalah gambar sudut fasenya. Omega sudut fase. Nah, yang sama, yang di bawah ini, misalnya ya, coba Ibu lihat dia mau mulai dari mana. Mulai dari 0,2. Ini mulai dari 0,2. Ini harus mulai dari 0,2 agar mudah kita menggabungkannya nanti. Ya, jadi kalau log magnitudenya mulai ini kan sama dia frekuensinya 0,2, di sini juga kita gambarkan mulai dari 0,2. K sama dengan 7,5, tinggal kalian masukkan log magnitud untuk K sama dengan 7,5. 20 log 7,5 berapa? 20 kali log 7,5. Dari Ibu lihat di sini, ini pakai kalkulator karena kecuali dianya genap. Jadi log magnitudnya ini sama dengan 17,5. 17,5 artinya misalnya kita anggap ini ya gambar kita mulai dari sini, nolnya Ibu mulai dari sini, ini 0 ya kan, 20 di sini
20, anggap saja di sini 20, artinya 17,5 di sini, ya. 17,5. Jadi K sama dengan 7,5 gennya, artinya log magnitudnya sama dengan ini. Ini untuk K sama dengan 7,5. 17,5 di sini. Nah, ya, log magnitudnya sama dengan 17,5. Jadi, berapapun nilai omeganya, K-nya sama dengan 7,5. Dan sudut fasenya ada di 0. Nah, kita anggap saja di sini 0. Kita anggap di sini 0. Jadi, berapapun harga omeganya, dia 0. Lurus ya ini ya. Nah, jadi sudut fasenya sama dengan 0. Mudah kalau gen, ya. Tinggal kita lihat lagi. Sudah yang ini ya. Nomor 1 sudah faktor pertama. Ini gambarnya. Sekarang faktor kedua, J omega plus 1. J omega plus 1 di sini ini adalah orde 1 turunan. Orde 1 turunan. Coba kita lihat. Oh, di sini 3 tadi keluar, ini per 3 ini ya. J omega per 3 ini ya. Nih, ya kan? Ini per 3 jadi ya. Karena 3 keluar di sini kan ya. 3 ya. Per 3, jadi di sini omega per 3. Paham ya, kenapa dia dibagi 3? Ya, kita lupa meletakkan di sini karena 3 kita keluarkan. J omega per 3. Artinya dia ini kalau mau kita sesuaikan ya 1 plus J omega dikali sepertiga. Pangkat 1 ya, turunan nggak usah ditulis. J omega T. T-nya sama dengan sepertiga. Ini T-nya sama dengan sepertiga ya. Nah, ini orde 1 turunan. Kita lihat. Kita di sini J, bentar, mana tadi? 1 plus J omega, 1 plus, kita bikin sini saja, 1 plus J omega kali sepertiga. Nah, ini turunan. Kita akan gambarkan. T-nya sama dengan sepertiga. Omega tadi sama, apa namanya? Frekuensi sudut ya, apa namanya tadi? Frekuensi sudutnya apabila omeganya sama dengan seperti. Ya, omega sama dengan seperti. Benar nggak? Salah Ibu. Frekuensi sudut terjadi pada saat omega sama dengan seperti nggak tadi? Orde 1. Ya, omega sama dengan seperti. Sekarang T kita adalah sepertiga. Ibu tulis dulu T sama dengan sepertiga. Frekuensi sudut ada di seperti. Jadi kita tinggal masukkan omega sama dengan 1 dibagi sepertiga. Jadi frekuensi sudutnya ada di 3. Ya, ada di 3. Sekarang kita gambarkan harus sama juga ini ya. Dengan grafik yang sebelumnya ya. Ibu gambarkan di sini, ini mulainya harus dari 0,2 juga. Agar nanti pada saat ini akan digabung nanti ya. Pak, semua faktor ini akan kita gabung. Jadi dari ini kan ada 10 kata Ibu tadi ya. 10 diagram, 5 diagram, 5 diagram log magnitud nanti kalian harus gabung. 5 diagram sudut fase harus digabung. Jadi dari satu transfer function akan ada satu log magnitud dan satu grafik sudut fase saja. Untuk membuat proses mendapatkan ini prosesnya satu-satu. Makanya dapat 10 tadi ya. Jadi satu-satu faktor kalian cari. Jadi kita secara manual ini ya. Prosesnya seperti ini. Nah, bagaimana MATLAB menghitungnya? Prosesnya seperti ini. Ya, itu kan mesin yang menghitungnya sehingga langsung jadi nih, ini gambar log magnitud, ini gambar sudut fase. Sebenarnya prosesnya seperti ini secara manualnya. Nah, jadi omega sama dengan 3. Jadi frekuensi sudut ada di 3. Frekuensi sudut ada di 3. Misalnya kita anggap saja kita mulai dari 0,2 ini log magnitud. Anggap saja misalnya ini 0,2, misalnya 3 di sini ya. 3 misalnya di sini. Kemudian di sini 10 terus ya. Nah, untuk kecil dari atau di bawah 3, dia apa namanya log magnitudnya akan sama dengan 0. Dia nolnya tadi di mana? Ini ya. Log magnitud tadi 0 di sini.
Ini 0. Artinya dari 3 ke bawah ini log magnitudenya 0. Ini ya. 0. Garis lurus itu ya. 0 yang Ibu tebeli. Dia pasti naik karena dia turunan. Nah, bagaimana untuk yang di atas 3 tadi, tinggal masukkan saja. Karena dia turunan, jadi log magnitude sama dengan 20 log omega T. Log omega T. Jadi, T tadi sepertiga, tinggal masukkan saja ya. Omega sepertiga ini langsung masuk saja 20 log omega kali sepertiga. Masuk saja, tinggal masukkan ke sini. Log 1 kan 0 ya. 3 kali sepertiga. Log 1 itu 0. Masukkan sini ya, yang mudah ya. Eh, 30 aja ya, yang mudah 30. Nah, 30 dibagi 3, 10. Log 10, 1, 20 dia jadi. Ya, 30 itu 20-nya misalnya di sini. 20, oh bukan ya, tar. 30 bagi 3, 10 log 10. Oh ya, benar, 20 ya. 20. Nah, naikkan ya. Kemudian 300, biar mudah ya, kita panjangin lagi ini omega. Ini 300. 300 dibagi 3, 100 ya. 100 itu 10 pangkat 2, jadi 40 ya. 40. Jadi pada saat omega sama dengan 100, LM-nya, log magnitudnya sama dengan 40 ya. 10 pangkat 2, 40. Jadi 40 ini ya. 20 di sini kelipatannya anggap saja di sini ya. 40. Jadi titiknya nah di sini ya. Dia misalnya ini gambarnya nggak benar Ibu ya. Kalian bikin gambarnya skalanya yang benar. Nah, dia naik. Dia naik ya. Jadi begini prosesnya. Dapatlah ini gambar log magnitude untuk orde 1 turunan dari transfer function yang Ibu kasih contoh tadi. Sudut fase bagaimana? Sudut fase tinggal kalian masukkan saja sudut fasenya sama dengan rumusnya tadi ya. Sudut fase tangan -1 sudut fase ya. Tangan real dibagi imajiner. Izin Imajiner dibagi bertanya, real Bu. ya. Kenapa? Izin bertanya. Ya, boleh. Yang grafik menemukan long magnitude tadi, Bu, itu kan omega yang pertama kan yang dicari itu dapatnya 3. Berarti untuk seterusnya itu kita menentukan dewek ya, Bu. Nanti saja. Supaya dia bisa membentuk ininya Iya, garis. iya, benar. Kan dapat ya, omega yang pertama itu frekuensi sudut 3 ya. 3 misalnya di sini ya. Jadi omega 3 ini adalah frekuensi ya. Nah, didapat ini tadi frekuensi sudut. Di bawah 3 dia 0. Ya, sesuai definisinya. Nah, di atas 3 ya apa saja di atas 3. Pokoknya di atas 3. 4, 5, 6, 7, 8 sampai mau kita 1000 ya. Ini kita yang menentukan sendiri. Kenapa Ibu pakai 30? Agar mudah tadi karena dia sepertiga, 30 bagi 3, 10 ya. Log 10 itu 1. Ya, bagaimana Berarti iya, bagaimana kalian aja yang lebih mudah. Kalau misalnya kalian maunya misalnya pakai kalkulator, ini nanti kalau misalnya ujian pakai kalkulator nggak masalah, asal pakai kalkulator yang ini ya, yang sungguhan bukan pakai handphone ya. Nah, boleh kalian mau pakai misalnya 5 biar skalanya benar. Ini kan skalanya jadi agak ini ya. Kalau Ibu bikin 3, 30, 300 agak nggak benar ya Ibu skalanya. Kalau kalian mau bikin biar skalanya tepat 3, misalnya di sini misalnya 10, di sini 20, di sini. Nah, harus pakai kalkulator. Karena ujungnya 10 bagi 3, 3,3 sekian ya. Kita harus lognya nggak bisa, nggak hafal ya kita. Kecuali log 10 tadi hafal. Log 100 kan mudah ya. Bilangan logaritma kan 10 pangkat sekian kan. Bilangan 10 berpangkat kan. Jadi lebih mudah. Jadi boleh pakai kalkulator. Apapun omeganya. Mulai dari minus tak hingga sampai tak terhingga.
omeganya. Jadi kalian bisa menentukan sendiri kecuali frekuensi sudut tadi ya. Jadi frekuensi sudutnya ada di seperti. Jadi tergantung soalnya. Kalau di sini kita T-nya sepertiga, jadi omeganya seperti adalah 3 frekuensi sudut. Jadi di 3 ke bawah itu 0, yang di atasnya boleh kalian mau, pokoknya di atas 3 tapi. Di atas 3 mau 4, 5 boleh. Asal ketemu titik-titiknya ini. Ya, minimal 3 titik ya. Kalau nanti ini minimal 3 titik lah. Oh, dapat gambarnya seperti ini. Nah, ada lagi, Kizam? Bagaimana? Udah, Bu. Paham ya? Kemudian sudut tinggal kalian masukkan saja, ya. Sudutnya sama dengan arkes tangan. Ini bukan sama dengan ya. Coba back dulu. Sudut sama dengan arkes tangan imajiner dibagi real. Imajiner dibagi real, imajiner kita adalah omega kali sepertiga. Jadi omega per 3 dibagi real, real kita adalah 1. Jadi inilah sudutnya. Arkes tangan omega per 3. Ya, masukkan dari 0,2, 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita ngikutin yang ini ya. Kalau ibu kan pakai ini 0,2, masukkan omega 0,2 dibagi 3, arkes tangannya berapa? Kalau ini coba ibu lihat contoh yang ini jadi berapa dia ya? Jadi dia akan ke atas juga ini. Orde 1 turunan, coba ibu lihat 3, 3. Ya, dia akan naik ya. Dia akan naik, jadi ini kalian cari di kalkulator, ini omega, ini sudut fase. Kalau secara gambar, coba kalian harus masukkan ya di sini karena dia pakai arkes tangan. Secara gambar dia begini, ibu dapatnya di 3 nih ya. Nah, dia di agak naik ya, dia nanti akan naik begini. Nah, dia akan naik begini sudut fasenya. Jadi bukan lurus, yang lurus itu gen, eh, turunan dan integral. Kalau orde 1, orde 2 dia agak melengkung sudut fasenya. Sesuai sama ininya nanti kalian masukkan untuk omeganya 0,2, sudut fasenya berapa? Misalnya di sini 3, sudut fase berapa? Cari masing-masing dia nanti akan titik-titik-titik ketemu dia akan naik. Kalau turun, kalau integral juga dia akan menurun kalau integral. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Coba Ibu tutup dulu. Sampai sini, coba kita lihat dulu ya, yang ini tadi. Kita lihat yang di filenya tadi. Coba kita lihat. Nah, ini ya, ini soal kita tadi ya. Kita lihat. Oh, nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya di sini. Latihan soal saja. Ibu kira loading dia. Lama Ibu nungguin, ternyata nggak ada jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Dari Kiza Maman, Bu. Aman ya. Yang lain, ini mau Ibu kasih tugas ini. Ada Isan? Paham ya? Kalau nggak ada, Ibu tadi faktor kedua Ibu belum singgung ya. Faktor kedua Ibu belum singgung, belum masuk juga di sana ya. Jadi kita hanya membahas hanya sampai orde 1, turunan dan integral. Atau Ibu kasih inilah latihan ya aja kalian. Yang mudah saja. Ini nanti untuk tugas karena ini sudah ada faktor keduanya ya. Hmm, existing. Nah, nih. Ya, kita lihat di sini ada yang lebih mudah. Kalau ini tadi dia sudah agak ini, Ibu mau kasih soal yang ini aja lah.
Ini transfer function ya, yang mudah dulu. Kalau tadi kan sudah beberapa faktor, ada 5 faktor. Ini misalnya transfer function artinya dia masih dalam GS. Ya, GS sama dengan faktor 1 dibagi Oke, omega 2. Coba-coba. Ini sudah dalam ini ya, fungsi frekuensi dia. S plus, ini aja nih, 2S+1. Nah, 2S+1. Dia sudah memenuhi ini standar faktor dari diagram mode ya. Kalau fungsi alih biasanya transfer function biasanya S plus sekian ya. Nah, ini. Nah, ini GS sama dengan 1 dibagi 2S+1 ya. Tentukan diagram Bode dari faktor ini. Ini mudah ya. Ini mudah. Coba. Cuman 1 faktor dia. Coba kalian coba dulu. Jadi langkah pertama ubah dulu ke dalam kawasan frekuensi. Jadi J omega. Langkah kedua baru tentukan dia masuk faktor yang mana. Apakah dia gen, dia orde 1 turunan, apakah orde 1 integral, atau orde kedua. Nah, baru kita selesaikan sesuai faktornya. Coba cari-cari dulu, selesaikan. Kalian coret-coret di sini boleh, atau misalnya, Bu, mau kirim saja Bu, misalnya coret-coret kalian foto, kirim di grup, boleh. Coret di sini, Bu. Boleh, ayo coba. Ya, betul. Ini Kizam ya, Kizam? Iya, Bu. Kiz yang apa namanya bentuk yang di awal tadi, yang di materi tadi, yang satu hanya di sini, yang di ujung sini. Ini kan J omega T. Jadi tetap 2 J omega T, 2 Tetap ini yang adalah T-nya. baru. Oh, kalau yang bagian J omega tetap di misalkan ada konsep Tetap. ya, Iya, Bu. Oh. tetap. Yang di sini, misalnya di sini Ibu kasih misalnya contohnya 4, nah yang di sini yang harus dibawa jadi 1. Yang di sini enggak, ini dia T dia di sini J omega T, J omega 2 ini ya. T-nya 2. Jadi dia ini kata Ibu tadi dia sudah memenuhi standar faktornya diagram Bode. Nggak usah diubah lagi. Coba diulang. Dia 1 faktor ini cuman.
Ibu, Ya. berarti kalau itu kan gennya satu. Kalau untuk turunannya itu berarti nol ya, Bu, kalau misalkan cuma ada gen satu di atas. Iya, enggak. Dia sebenarnya kalau satu, Satu itu. iya. Kalau satu ini nih, ini Kizam, dia jadi begini saja. Satu enggak kita anggap gen, dia jadi cuman apa order satu integral. Gini ya, 2 J omega plus satu minus satu, ya kan? Jadi nggak ada gen, kita anggap nggak ada gen, cuman faktor integral orde satu, faktor orde satu integral. Nah, tinggal bagaimana log magnitud sama sudut fasenya. Coba. Karena log satu nol, ya kan? Nggak ada log mag. Kalau misalnya kata Kizam, K sama dengan satu, log apa namanya penguatannya sama dengan satu. Omega, ini log magnitud, dia akan nol. Nggak ada log magnitud. Ya kan? Log satu nol. Jadi kalau satu gen itu jangan satu karena log satu nol dia. Nah, tinggal ini cari log magnitud sama sudut fase coba Kizam. J omega kali 2. Jadi T-nya 2 plus satu pangkat minus satu. Nih, coba. Integral orde satu. Coba. Yang lain mau coba-coba ditulis dicoret-coret dulu di kertas boleh. Iya, T-nya sama dengan 2. Tuh. Cari frekuensi sudutnya. Frekuensi sudutnya ada di mana? Ya, betul. Baru gambar diagram log magnitud dan sudut fase. Ya, boleh. Yang itu nggak harus 0,2, boleh terserah kalian ya. Kalian mau 10, mau mulainya dari 10 pangkat minus 2, boleh, terserah. Karena omega itu dari minus tak hingga sampai tak terhingga. Jadi boleh mau pakai apapun, asal mewakilin yang angka-angka yang omeganya nanti ya. Misalnya dia frekuensi sudutnya ada di mana, nah masuk misalnya setengah itu ya. Kalau kalian mau mulai dari 10, otomatis setengah nggak masuk kan? Jadi tidak terwakilin maksud Ibu. Jadi harus setengah itu harus ada di dalam eh, kurva yang akan kalian buat. Ya, bolehlah 0,2 boleh. Jadi setengah ada di sana ya. Mm-mm. Ya, boleh. Ya, frekuensi sudutnya dapat setengah ya sesuai definisi tadi. Orde satu sama orde 2 sama ya, ada frekuensi sudut. Jadi di bawah frekuensi sudut atau sama dengan frekuensi sudut, nilainya nol ya, log magnitudnya. Di atasnya baru kita masuk rumusnya. Nah ya,
Ya, 20 log omega T. Perhatikan ini, Izam, turunan sama integral tadi. Plus minus, ada di mana plus minusnya? Kalau turunan dia plus, kalau integral kita integral ini ya, posisinya dia di bawah, artinya ada minus. Nah, minusnya di mana coba? Minus 20 log omega T. Minus 20 log 2 omega jadi ya. Ya, nah ada minusnya ya, harus diingat ya, yang lain juga ya. Kenapa minus? Karena dia integral, posisinya di bawah tadi ya. Jadi kalau kita bawa ke atas, dia sebenarnya pangkat pangkat minus satu. Pada saat dia pangkat minus satu, karena dia log, minus satunya bisa dibawa ke depan, jadi minus 20 log. Ya. Omega T. T kita adalah 2, jadi 2 kali omega, atau omega kali 2 boleh. Kenapa 4? Kizam, 4 dari mana? Log omega T tetap. 2 omega. T-nya kan ini, T-nya 2. 2 omega. Log 2 omega. Tinggal masukkan. Nah, 2 omega tinggal masukkan. Yang sumbu X itu kan omega. Tinggal masuk saat 0,2. Jadi 2 dikali 0,2. Nah, berapa lognya? Kalikan minus 20. Jadi kali harus satu-satu ya. Makanya Ibu tadi pilih yang mudah. Biar dapat log 10, log 100 mudah ya. Jadi kalau misalnya omeganya sama dengan berapa ya? 50 mungkin ya, atau 5 ya. Omega sama dengan 5 aja ya. 5 kali 2 10, log 10 1. Mudah ya, dapat minus 20. Ya kan? Pakai kalkulator, boleh pakai kalkulator. Itu titiknya 0,2, 0,5, 1. Jadi pakai kalkulator. 0,2 kali 2, 0,4. Log 0,4 berapa kali minus 20. Dapat berapa? Letakkan di titiknya. Kemudian omeganya sama dengan 0,5. Masukkan 2 kali 0,5. 1. Log 1 0. Nah, ini tadi ini ya. Ini ini tadi ini apa frekuensi sudutnya di setengah 0,5 ya. Jadi di bawah 0,50. Jadi langsung saja garis dari 0,5 ke bawah itu 0. Kan log 0,5 kali 2 kan 1. Log 1 itu 0. Nah, jadi di bawah 0,5 ke bawah dari frekuensi sudutnya itu 0. Baru di atasnya baru kita cari. Ya, jadi mau kita masukkan juga dia pasti 0. Mana? Kizam, gambar log magnitude dulu. Log magnitude sesuai definisi tadi. Tapi kata Ibu ya, sebenarnya diagram Bode ini mudah. Kalian, kalau tadi kan banyak ya aturan-aturannya. Di bawah frekuensi sudut, katanya frekuensinya sampai frekuensi kecil-kecil dari tadi ya. Kecil dari frekuensi sudut, log magnitudenya sama dengan 0.
secara materinya tadi ya. Sebenarnya kalian yang perlu hafal itu rumusnya saja ini ya. Rumus log magnitude, Kizam lagi cari ya. Rumus log magnitude itu mau dia faktor apapun 20 log eh log J ini ya. Log omega T ntar Ibu lihat dulu. Jadi dia bisa dipakai di mana coba mana tadi? Orde 1 20 ya. 20 log J omega T ya. Nah, log J omega T ya untuk yang imajiner ya. Sudut fasenya sama dengan plus minus arkes tangan, ini arkes tangan ya. Imajiner dibagi real. Bu, berarti hasilnya turun Bu ya garisnya. Karena integral kan. Nah, tapi itu kita sudah bikin ya. Dari Ibu Sudah Bu. besarin dulu ya. Nanti yang belum, Bu. Harusnya ini Kizam. Tadi sudut fasenya di setengah di sini kan ya. Iya Bu. Yang belakang jaket. Harusnya yang nolnya di sini saja dari sini ke sini. Yang ke sini dia sudah turun. Di atas setengah dia sudah turun. Ini Sorry. Ibu lihat sampai ke 1 masih 0. Salah ini. Di sini tepat yang diangkat. Harusnya dia mulai dari sini dia sudah turun. Dari setengah itu dia sudah mulai turun. Harusnya ya. Dia nolnya hanya sampai sudut frekuensi sudutnya. Frekuensi sudutnya ada di setengah kan? Di sini. Artinya dia nolnya cuma sampai sini. 0,6 dia sudah turun. Enggak nol lagi. 0,6, 0,7, 0,8, apalagi 1. Dia sudah posisinya sudah di bawah. Tidak di nol lagi. Ini di nol Ibu lihat. Coba dicari dulu. Dicari harusnya dia sudah ke bawah. Satu kali dua, log dua berapa? Log dua. Enggak nol kan? Log dua ada nilainya. Kali minus 20 dia minus. Semakin besar, semakin ke bawah dia. Log 5 saja ya. 5 kali 2 nanti 10. Log 10 1 minus 20. Nah, pada saat omega sama dengan 5, log magnitudenya akan minus 20. Pada saat 5 artinya pada saat di 2,5 dia minus 10. 2,5 dia sudah 10. Nah, ya dia sudah turun itu. Nah, jadi dia batasnya di frekuensi sudut tadi. Frekuensi sudutnya kan di seperti T-nya 2 jadi di 1/2 di 0,5. Jadi dia sudah turun itu. Ya, betul itu. Kalau itu betul. Jadi dia sudah turun. Tinggal sudut fase. Sudut fasenya arkes tangan karena dia turun integral minus arkes tangan imajinar dibagi real. Kita imajinar kita adalah omega T. Real kita 1, jadi omega T saja. Minus arkes tangan omega T. T-nya kan tadi 2. Tinggal masukkan saja. Ya, minus. Ada minusnya. Nah, rumusnya itu sebenarnya rumus umumnya. Ada minus. Minus karena dia integral ya. Jadi itu kita membedakannya minus arkes tangan omega T. T-nya langsung dimasukkan 2. Tinggal masukkan frekuensi-frekuensi yang sudah dibuat seperti log magnitude ini. Dapatlah nanti dia akan turun juga sudut apa namanya gambar sudut fasenya. Dan ingat pada saat dia ada di sudut fase ya, sudut fasenya tadi setengah ya. Pada saat dia ada di sudut fase, sudutnya akan
sama dengan plus minus ya. Kalau yang ini karena dia integral, dia minus 45 derajat. Iya, coba. Berarti hasil sudutnya minus ya, Bu? Minus. Minus 45 derajat kan? Arcus tangan satu itu ya. Satu itu 45 derajat. Jadi minus 45 derajat. Ya kan? Kalau arcus tangan satu itu adalah sudut 45 derajat dia. Iya, artinya dia minus 45 derajat. Jadi yang pertama cari di frekuensi sudut dulu. Dia 45 derajat, sin 45 dibagi cos 45 tangan itu ya. Sama kan, sin 45 setengah akar 1. Iya, 45 derajat. Ya, boleh. Satu, masukkan. Terus 0,2 juga dicari juga tuh. Coba 0,2. Oh iya, 0,2 jadi 0,4. Berapa harga tangannya nanti ya. Agak sedikit naik dianya ya. Agak sedikit turun mungkin dari 0. Ya, arcus tangan 0,4. Coba Ibu cari. Berapa jadi sudutnya? Iya, 0,4. 0,4. Iya, minus 21 ya. Minus 21,8. Ya, benar. Minus 45, minus 6,3 itu ya. 2. Coba. 2 tangan 1. Iya, betul. Betul, jadi dia turun ya. Dia tetap turun, bergelombang turun di titik titik tengahnya di 45 derajat tadi ya, minus 45 derajat tadi. Nah, dia agak agak bergelombang ya. Jadi nggak ada lurusnya ini ya untuk yang sudut fasenya. Mulai dari minus 21 ya. Oh enggak, salah itu. Kizam. Kizam nolnya di atas itu ya. Nolnya di atas artinya minus 21 itu ya betul. Minus 21 ya, minus 45 benar, minus 63 ya, baru disambungkan ke sumbu omeganya. Ya, 0,5 itu minus 45 digambarkan, jadi dia akan turun nanti. Betul. Di satu dia semakin ke bawah ya. Nah, itu ya. Heeh. Nah, seperti itu ya. Dia sebenarnya agak melengkung ya. Eh, Melengkung dia bentuk kurvanya. Jadi eh, tinggal skalanya saja ya. Skala penggambaran kita saja itu sudah benar. Pokoknya per titik seperti itu. Nah, jadi begitulah cara menggambarnya. Ini sudah log magnitude itu sudah benar, kemudian sudut fase sudah benar seperti ini.
Nah, iya. Jadi kita bikinnya smooth istilah bahasanya ya. Jadi benar, ini benar, ini sudah benar ya. Eh, harusnya seperti ini ya. Kalau misalnya kalau mau kita gambarkan, kalau misalnya ini, tar Ibu coba gambarin dulu ya. Ini ya. Kalau misalnya kita masuk ke program, di sini omega, di sini itu sudah benar. Sudut fase, di sini setengah, misalnya ya, di sini setengah, setengah itu minus 45. Anggap saja di sini 45 derajat. Kemudian Ibu di sini pakai 10 pangkat minus 2, nggak masalah ya, nggak masalah. Walaupun beda, nanti tinggal menyesuaikan saja, nanti Ibu akan lihat dia di sini, ya, minus 45 dia di sini. Nah, dia akan bentuknya begini dia. Nah, agak begitu dia ya. Jadi semakin ke sini dia begini, landai begini. Nah, jadi kurvanya berbentuk seperti ini, kurvanya ya. Jadi itu tadi yang di sini rumus umumnya tadi mana ya? Nah, ini tadi ya. Ini ya. Nah, rumus umumnya plus untuk gen log magnitude untuk gen ya, log magnitude sama dengan 20 log K. Ini untuk gen ya. Untuk gen log magnitude 20 log K ya, tergantung K-nya, K positif, log magnitude-nya positif, K-nya negatif, misalnya minus 10 misalnya ya, log magnitude-nya akan negatif, konstan dia ya, konstan, dan sudut fasenya konstan di 0 derajat ya, sudut fasenya. Untuk orde 1, orde kedua ya, log magnitude-nya sama dengan plus minus 20 log J-nya nggak usah kita masukkan. Omega T ya. Nah, J-nya sudah di sini ya, plus minus ini. Apabila dia turunan dia plus, apabila dia integral dia minus. Tinggal masukkan saja 20 log omega T. Untuk orde 1 dan orde 2 cari frekuensi sudut. Dengan seperti ya. T-nya berapa ini? Cari omega, frekuensi sudutnya adalah sama dengan seperti. Pada saat omeganya di bawah seperti atau batasnya seperti, dia akan nol. Jadi dia akan nol. Jadi di sini dia akan nol. Misalnya di sini seperti omega sama dengan seperti, di sini ya seperti, misalnya ini nol. Nah, dia akan nol sampai ke seperti ini. Ini omega, ya betul, ini log magnitude. Untuk orde 1, orde kedua, ya, ini ya, dia akan nol untuk omeganya sama dengan frekuensi sudut, seperti yang Kizam buat tadi ya. Pada saat di atas omeganya lebih besar dari seperti, apabila dia turunan, dia akan naik, baik orde 1 maupun orde kedua. Yang membedakannya kalau orde ke 1 naiknya di apa ini kemiringan ya. Kemiringannya ini 20 desibel. Untuk orde 1 ini, orde 1. Kalau orde kedua, dia lebih tajam lagi, lebih curam lagi. Nah, naiknya. Ini orde kedua, turunan orde kedua, 45 derajat. Anggap saja gini ya, ke bawah 5 derajat, lebih curam naiknya. Beda orde 1, orde kedua. Apabila dia integral, sama ya, sampai seperti ini dia 0, kemudian di atas omeganya, di atas omega sudut, maka dia akan turun apabila dia integral. Jadi turunnya untuk orde 1, ini orde 1, turunnya kemiringannya 20 derajat, 20 desibel ya. Kemudian apabila dia orde kedua, dia akan lebih curam lagi. Nah, dari sini ke bawah ini 45 derajat. Dia akan lebih curam lagi. Jadi dari sini 45 derajat dia. Ya, itu ya bedanya. Rumusnya sama. Nah, untuk yang di atas ya, untuk di atas seperti rumusnya plus minus 20 log omega T. Baik orde 1 maupun orde kedua. Plus untuk turunan, minus untuk integral.
Tetanya juga plus minus, plus untuk turunan, minus untuk integral, arkes tangan, imajiner dibagi real. Mau orde satu, mau orde kedua. Yang mana imajiner? Yang ini tadi. Mana contohnya? Nah, ini tadi ya. Nah, yang imajinernya adalah dua omega, dua kali omega atau omega kali dua. Ini adalah imajinernya. Realnya adalah satu. Jadi yang ada J-nya itu adalah imajiner. Jadi yang kita ambil adalah dua kali omega. Realnya adalah satu. Jadi tetanya. Oh ini belum. Ya, nah ini ya. Imajiner jadi omega T ya, omega kali 2 ya, omega kali 2 dibagi satu. Inilah rumusnya. Paham ya? Jadi maksud ibu sebenarnya yang definisi-definisi itu nggak usah dihafal. Yang intinya saja, intinya ini yang ibu buat ya. Kalau gen ini kan ibu keluar dari yang gen ya. Gen lebih mudah dia 20 loka, tetanya sudah pasti nol. Untuk integral, integral atau turunan juga ya. Turunan aja bukan orde satu ya. Turunan saja sudut fasenya plus 90 derajat konstan. Nah, itu harus kalian ingat ya. 90 derajat konstan. Kalau turunan dia ada di sini 90 derajat konstan. Kalau dia integral, ini sudut fase ya. Kalau dia integral, ini omega, dia ada di minus 90 derajat. Ini integral theta. Nah, itu harus diingat. Jadi untuk yang gen, turunan integral saja itu mudah. Ya. Kalau yang orde satu, orde kedua yang ini pakai ini. Jadi prinsipnya hanya seperti itu. Itu rumus umum bisa dipakai di semua. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Paham? Sepertinya masih bingung ya. Nanti Ibu tanya satu-satu aja ya. Ibu jadiin tugas ya. Yang tadi, soal tadi kan sebenarnya yang latihan tadi mana ya? Yang di awal tadi ya. Yang di awal, yang nanti akan kita bahas. Nah, kemana ya ini? Waduh, sudah hilang ya. Kita close saja ini. Kita close kembali ke soal yang ini ya. Jadi ini Ibu anggap tugas. Nah, ini ya. Ini tugas ya. Ini tugas. Kalian cari tugas kalian ya. Ini kan sudah Ibu buat tadi ya. Jadi ada 5 faktor ya. Tapi faktor kuadratik tidak usah diselesaikan. Nanti kita bahas khusus. Jadi kalian cari 4 faktor. Faktor gen yang di sini tadi berapa tadi ya? 7, sekian tadi ya, 7, sekian. Kalian cari faktor gennya, jadi kalian selesaikan dulu ini, ubah dulu ke dalam frekuensi. Kemudian kita kondisikan sesuai dengan faktor-faktor dari diagram mode. Kemudian selesaikan yang gennya gimana, diagram modenya, ini orde satu turunannya bagaimana, ini integral, ini orde satu integral, ini orde dua integral, nggak usah diselesaikan dulu, kita skip dulu. Ya, tugas selesaikan, tidak usah dikumpul, tapi kita akan bahas sama-sama pada saat kita kuliah minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, nggak keser ya? Nggak keser rupanya. Nih, mana? Nah, nih ya, soal ini ya. Jadi, soal ini kalian selesaikan ya. Di rumah, yang ini nggak usah, yang orde kedua nanti kita bahas khusus. Jadi kalian selesaikan yang tadi sudah ada gennya, ini, sama ini ya. Kalian selesaikan, jadi ada berapa? Karena ada 4 faktor yang Ibu minta selesaikan, ada 8 diagram ya. 4 diagram log magnitude, 4 diagram yang harus kalian buat. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Bu. Cukup ya? Kalau cukup, Ibu rasa ini sebenarnya ada nggak ya di e-learning? Ada ya, makanya ini Ibu hapus ya. Mungkin mungkin di sini ada jawabannya, Ibu hapus. Nah, jadi kalian selesaikan nanti kita bahas minggu depan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini ada Ihsan ya. Ihsan numerik ya, pemodalan simulasi numerik. Ya, kita masuk sebentar ya. Nah,
keluar dulu. Setelah ini lanjut PSN ya, pemodelan simulasi numerik. Sebenarnya Pak Sariman ya, ini Pak Sariman sudah pensiun. Oke, yang lain kalau tidak Ibu akhir kuliah kita sampai di sini, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Boleh keluar dari ini.